Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecel lele enak dimakan. Belinya di Mamang Keliling, Pak Rosat namanya. Pemirsa, bertemu lagi dengan Parenting Online KB dan TK Al Irsyad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kebahagiaan serta kesejahteraan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dan pemirsa yang ada di rumah, bersama saya Ustadzah Umi Salamah, Guru KB dan TK Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Alhamdulillah menyapa kembali ayah bunda di rumah dan bergabung bersama kami Parenting Online KB dan TK Al Irsyad. Pagi hari ini ayah bunda dengan tema yang menarik yaitu kulit sehat si kecil, rahasia perawatan kulit sehat dan aman untuk Ananda. Bersama narasumber kita Dr. Fani Oktaria, Diploma Ciptak. Beliau merupakan praktisi estetika medis dengan sertifikat berstandar internasional. Ya. Pagi hari ini Dr. Fani akan memberikan pengalaman dan pengetahuan seputar skincare anak, bagaimana tips dan trik menjaga perawatan kulit anak, skincare apa yang aman untuk anak, dan bagaimana mengatasi kesehatan kulit pada anak. Ya, pemirsa, mari kita sambut Dr. Fani Oktaria. Selamat pagi, Dok. Pagi Ustazah Umi. Masya Allah, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat Ustazah Umi. Bagaimana dengan Ustazah Umi? Alhamdulillah saya juga, Dok. Senang sekali loh, Dok, pagi hari ini bisa bertemu dengan Dr. Fani. Ya alhamdulillah saya juga merasa bahagia ya Ustazah Umi ya. Bergabung di program parenting TKKB Al Irsyad Islamiyah pagi ini. Nah, kita mau bahas apa ini Ustazah Umi? Iya, Dok, seperti expertnya dokter tentang perawatan kesehatan kulit ya, Dok. Pagi hari ini kita akan membahas kulit sehat si kecil, rahasia perawatan kulit yang aman untuk Ananda, Dok. Pemirsa, mari kita sambut Dr. Fani. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Komite TKKB Al Irsyad Islamiyah beserta jajarannya telah memberi kepercayaan kepada saya dapat bergabung di program parenting hari ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya Dr. Fani Oktaria, Diploma Ciptak. Saya bergerak di bidang estetik di dunia kecantikan. Saya bekerja di salah satu klinik kecantikan di Purwokerto. Nah, hari ini temanya sangat menarik ya Ayah dan Bunda. Kulit sehat si kecil, bagaimana rahasia perawatan kulit aman untuk Ananda. Sebelumnya ayah dan bunda sekalian itu harus tahu dulu fungsi kulit untuk tubuh itu apa ya. Salah satunya kulit itu untuk pelindung terhadap gangguan dari luar, kemudian pengatur suhu dan cairan tubuh. Kemudian yang ketiga sebagai indera peraba terhadap panas, nyeri, kemudian sentuhan. Nah, yang keempat, pembentukan vitamin D yang penting untuk pertumbuhan tulang. Kemudian yang kelima, itu pembentukan pigmen warna kulit yang dapat berfungsi untuk dampak negatif dari sinar matahari ya. Kemudian yang terakhir itu penyerapan berbagai bahan dari luar. Nah, selain fungsi kulit untuk tubuh, kita harus tahu juga ya Ayah dan Bunda,
apa perbedaan kulit anak dan dewasa. Nah, kalau kulit anak itu sangat cepat kehilangan air, sehingga lapisan kulit pada anak itu sangat tipis daripada kulit dewasa. Nah, kemudian yang poin ketiganya itu pigmen melanin pada kulit anak itu lebih sedikit, sehingga pelindungan terhadap paparan sinar matahari juga rentan. Nah, gampang terjadi kulit kering, kemudian iritasi. Ciri-ciri khas kulit anak itu salah satunya lebih tipis, kemudian lebih rentan, dan dapat terjadi luka, infeksi, dan iritasi. Kemudian rambutnya lebih jarang dan halus daripada dewasa ya. Kemudian yang ketiga, produksi keringatnya lebih sedikit. Nah, kemudian penyerapan bahan terhadap krim, obat oles, dan sebagainya itu lebih mudah, sehingga resiko bahayanya juga lebih besar ya. Nah, kemudian ayah dan bunda juga sudah mengetahui nih fungsi kulit untuk tubuh, kemudian perbedaan lapisan kulit anak dan dewasa. Nah, baru kita cari tahu bagaimana langkah tepat untuk merawat kulit si kecil. Nah, ada 6 langkah ya ayah dan bunda. Yang pertama itu jangan lupa mandi 2 kali sehari. Nah, durasi mandinya juga harus singkat. Nah, itu sekitar 10 menit ya. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian yang berbahan katun, yang pastinya yang lembut ya ayah bunda. Kemudian yang ketiga, jangan lupa potong kuku. Nah, ini untuk menghindari gesekan di kulit. Nah, kemudian yang keempat itu oleskan krim lotion pelembab setelah mandi. Nah, yang kelima, jaga kenyamanan suhu dan kelembapan ruangan. Nah, ruangan juga nggak boleh terlalu dingin dan juga tidak boleh terlalu panas. Yang terakhir, jangan lupa sunscreen. Gunakan sunscreen, apalagi ayah dan bunda mengajak Ananda pergi berkeluaran di sinar matahari ya, paparan sinar matahari yang berlebihan, itu sangat wajib menggunakan sunscreen yang sesuai untuk anak-anak ya. Kemudian setelah tahu nih langkah-langkah apa yang dilakukan ayah dan bunda untuk merawat kulit si kecil, tentunya ayah dan bunda juga harus tahu produk aman untuk anak itu bagaimana. Nah, yang pertama, bunda harus tahu suatu produk itu harus mencantumkan isi, formula, serta tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Nah, biasanya kan ayah dan bunda melihat di swalayan ya, di toko swalayan, di drugstore juga bisa lihat formulanya apa nih gitu ya. Kemudian poin yang kedua itu zatnya yang digunakan itu tidak iritatif. Nah, nanti kita bahas ya selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung fragrance. Nah, fragrance ini maksudnya yang menimbulkan aroma, mungkin mengandung alkohol ya, mengandung alergen. Nah, nanti ada juga slide berikutnya. Kemudian pH-nya sedikit asam, serta produk tidak perlu mengandung aksi deterjen yang kuat untuk anak-anak. Oke. Kemudian masuk ke skincare. Apa aja nih skincare yang diperlukan? Nah, salah satunya sabun ya ayah dan bunda. Nah, kita tahu sabun ini pasti ada berbusa-busa. Nah, busa-busa itu bisa dikatakan itu surfaktan. Nah, surfaktan pada sabun itu berfungsi untuk mengangkat kotoran. Nah, pasti ayah dan bunda juga sedikit udah tahu sabun-sabun yang beredar di toko swalayan, drugstore. Nah, itu ada yang non SLS. Apa sih non SLS ya gitu? Pasti penasaran. Nah, SLS itu adalah surfaktan, jenis surfaktan. Dia itu
dapat menyebabkan kekeringan kulit dan dapat mengiritasi kulit. Nah, kenapa produk yang aman untuk anak-anak itu diwajibkan non SLS? Apa sih singkatan non SLS, Ayah dan Bunda? Pasti mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya usia. Jadi itu singkatan sodium lauryl sulfat. Nah, jadi ini memang merupakan surfaktan, itu bahannya dia memang mengakibatkan kulit itu menjadi kering, kemudian menjadi iritatif. Nah, gitu ya. Terus untuk sampo. Nah, kalau sampo ini pastinya kita harus mendekati pH air mata karena kan penggunaannya di area kepala ya. Kemudian untuk menghindari iritasi. Nah, bagaimana untuk parfum dan baby cologne? Nah, sebenarnya kalau untuk parfum dan baby cologne untuk usia awal ya, bayi baru lahir atau sampai 6 bulan itu sebaiknya dihindari. Oh iya, karena parfum itu pasti mengandung bahan-bahan alergen dan alkohol biasanya ya. Kemudian untuk bedak. Nah, untuk bedak Ayah Bunda juga bisa lihat nih formulanya. Itu yang aman itu mengandung mineral. Nah, bisa seperti talkum ya, karena sifatnya ringan, lembut dan netral. Nah, untuk penggunaan bedak ini tipis-tipis aja ayah dan Bunda. Jadi tidak perlu tidak perlu banyak kayak gitu biar putih gitu. Nah, yang kita takutkan kalau di area wajah takut masuk ke dalam saluran nafas ke hidung. Nah, itu nanti bisa terganggu ya. Oke. Kemudian untuk pelembab atau yang lebih viralnya lagi bahasanya moisturizer gitu ya usia. Nah, jadi pelembab ini berfungsi untuk mencegah kulit kering dan memperbaiki dasar kulit. Nah, jadi kan kulit kita itu banyak lapisannya dan banyak juga nutrisinya. Jadi di situ proses pembentukan vitamin D. Jadi kita memang harus bikin lembab. Ya. Kemudian mengaplikasikan pelembab 2 kali sehari setelah mandi ya Ayah dan Bunda. Kemudian untuk sunscreen. Nah, kalau sunscreen bahannya itu jangan yang ada aromanya. Kemudian jangan ada yang sifat-sifat alergen. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Skincare apa saja dan seperti apa ya dok yang anak perlukan? Ya, skincare wajib untuk anak. Yang penting aman, efektif, bebas alkohol, parfum dan pemicu alergen. Nah, gitu Ustazah Umi. Saya jadi tambah ilmunya nih dok. Ternyata kulit itu sepenting itu untuk dijaga saat usia anak-anak kita masih kecil ya dok. Benar, Nih Ustazah. ini nah pemirsa Ayah Bunda, menarik sekali bukan pembahasan yang Dokter Fani sampaikan tadi ya. Ayah Bunda juga bisa menyimak sampai selesai ya, dan juga jangan lupa absen dengan menyebutkan nama Ananda dan kelasnya. Ayah Bunda nanti yang beruntung akan mendapatkan door prize yang menarik dari kami ya. Lanjut lagi ya dok. Boleh, Ini Ustazah. jadi banyak sekali output nih yang dokter sampaikan. Ini jadi pengalaman saya dok. Jadi usia anak-anak saya pikir belum cukup penting untuk dikasih skincare gitu ya dok. Ternyata skincare juga maknanya luas Ustazah. dan Iya, penting ya. Jadi benar. iya, keterbatasan memahami skincare itu untuk orang dewasa kayak gitu dok. Benar. Ternyata untuk anak-anak juga sepenting itu. Sangat penting ya Us. Tadi dokter bilang wajib bahkan ya. Iya. Nah ini kebetulan anak saya kan masih kecil juga dok. Iya, Ustazah. Jadi memang saya tidak aware di situ, tidak kasih skincare, tidak kasih apa-apa dok. Nah ternyata memang ada perubahan warna kulit yang Benar. tadinya jadi putih karena aktivitas di luar, jadi hitam kasar kayak Iya. gitu dok. Benar, berarti tadi kan fungsi yang kembali lagi tadi yang
yang kita bahas itu ada di dalam lapisan kulit itu ada pigmen melanin. Nah, itu pigmen melanin itu bisa dikatakan itu pigmen warna kulit. Nah, jadi istilahnya itu Ustazah kalau misalnya terlalu paparan sinar matahari yang berlebihan, jadi kulitnya lebih tanning ya, jadi lebih berwarna. Jadi nah disitulah perannya sunscreen. Nah sunscreen itu kan untuk melindungi dari sinar UV. Iya, jadi sebenarnya memang bayi baru lahir sampai 6 bulan ya sebenarnya belum ya, belum dikatakan wajib, tapi 6 bulan ke atas itu sudah sangat wajib Ustazah. Iya, karena secara kita lihat lagi fungsi kulit, kemudian lapisan kulit. Nah, ini ya kita makanya ayah dan bunda udah pada tahu nih di rumah. Jadi lapisan kulit anak itu ternyata lebih tipis, kehilangan airnya juga lebih cepat ya. Nah, ketimbang dewasa kayak gitu. Jadi makanya anak-anak kalau di bawah sinar matahari gampang kering kulitnya, kemudian atau berlama-lama di ruangan AC juga gampang kering dan iritasi juga ya Ustazah ya. Jadi disitulah perannya skincare. Tapi yang penting kita sebagai orang tua harus melihat ini aman nggak gitu untuk anak, untuk si kecil gitu. Jadi tadi kan udah dijelasin juga beberapa rentetan bagaimana memilih produk yang baik, yang aman ya untuk Ananda. Nah, pastinya harus dilihat dulu formulanya kayak gitu. Nah, biasanya ada sertifikasi BPOM gitu. Dilihat dulu formulanya aman nggak, ada pemicu alergen kayak gitu. Dan untuk perawatan sendiri dok, untuk perawatan kulit, intensitas pemakaiannya itu harus setiap hari apa harus bisa dijeda, hari ini pakai, hari besok enggak, terus baru pakai lagi apa gimana dok? Untuk pemakaian apa nih Ustazah? Kalau sunscreen? Nah, kalau untuk sunscreen mungkin kalau untuk anak-anak yang lebih kita utamakan itu jika kegiatannya tuh di luar, misalnya seperti outing kelas gitu kan, itu di bawah sinar matahari ya Ustazah ya. Nah apalagi di TKKB Al-Irsyad Islamiyah ini kegiatannya banyak di luar juga ya Ustazah ya. Jadi sebenarnya memang sangat wajib untuk sunscreen. Nah makanya dengan program ini kita ayo sama-sama gitu suarakan ternyata sunscreen itu penting. Iya. Nah ya bunda di rumah jangan lupa ya, mungkin bisa menambahkan item belanja bulanannya dengan membeli sunscreen untuk Ananda ya. Lama tadi untuk lebih lanjut lagi, tadi ternyata item skincare anak-anak banyak ya mah. Tadi ada sunscreen, terus kemudian lotion, sampo juga termasuk bagian dari skincare juga ya mah. Nah kalau pemakaian sampo sendiri ini untuk anak-anak baiknya berapa hari sekali mah? Kalau sampo ya, kalau sampo ya dua kali sehari karena kan mandi ya. Kalau misalnya kadang pagi bisa 2 kali sehari, sama seperti moisturizer pelembab juga gitu, 2 kali sehari. Kalau sunscreen ya bila perlu kalau misalnya ada kegiatan di luar ruangan gitu. Kalau pelembab wajib karena kan biar menjaga kelembapan si kulit. Gitu. Nah, bagaimana dok kalau misalnya ayah bunda sudah memilih produk skincare-nya dengan apa ya menimbangkan berbagai selera mungkin dan lain-lainnya kayak gitu ya mah. Nah ternyata skincare-nya itu tidak cocok buat Ananda. Ya itu langkah apa yang pertama kali dilakukan jika ternyata anak-anak ada mengalami ketidakcocokan alergi kayak gitu dok? Mungkin efek dari efek samping dari pemakaian produk gitu ya usia. Ya, jadi ayah dan bunda harus lihat dulu nih setelah pemakaian apa. Misal contoh sunscreen. Nah, mungkin baru-baru ini baru beli di toko swalayan sunscreen. Nah, setelah pemakaian sunscreen muncullah efek samping misalnya. Nah,
apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hentikan dulu pemakaiannya. Walaupun sebenarnya kita belum tahu ya maksudnya ini alerginya makanan atau memang produk yang baru dibeli gitu ya. Nah, tapi ketika kita hentikan pemakaian produk tersebut, masih muncul nggak? Nah, masih muncul nggak efek samping atau misalnya ya contoh ruam atau bengkak, gatal ya. Nah, kemudian jika misalnya masih, ya berarti bukan produk. Nah, kan kita sudah hentikan, misalnya berarti bukan produk. Nah, mungkin baiknya konsultasi ke dokter anak. Ya, mungkin ada alergi yang lain, pencetus yang lain ya. Tapi jika itu memang sunscreen, nah boleh nanti konsultasi ke dokter kulit atau ke dokter yang memang di bidangnya gitu. Berarti pernah ada kejadian seperti itu juga ya, Dok ya? Pernah. Iya, Dok. Nah, untuk ini apa ya, Dok? Terkait penggunaan produk skincare itu apakah boleh berganti-ganti merek, Dok? Apakah harus satu selama ini pakai produk skincare satu merek itu? Apakah harus itu terus atau boleh bisa ganti variasi kayak gitu, Dok? Nah, kalau ini berarti mengarah ke ini Ustazah, ke lapisan kulitnya. Jadi masing-masing kita itu bariernya itu beda-beda. Nah, barier itu apa? Dasar kulit. Nah, penerimaan suatu produk itu sangat dipengaruhi barier kulit. Nah, kalau barier kulitnya itu tidak sehat, mau pakai produk apapun ya pasti nggak bagus hasilnya. Iya, jadi memang kita harus benerin bariernya. Nah, barier ini bisa sehat itu akibat apa? Akibat nutrisi. Nah, apa yang kita makan ya, kemudian dari pola tidur juga pengaruh. Jadi pola makan, pola tidur itu juga sangat ngaruh. Jadi dari dalam gitu Ustazah. Jadi kalau misalnya bariernya bermasalah nih, nah mungkin saya saranin dulu pakai pelembab dulu. Mungkin pada anak-anak ada yang gampang iritasi gitu. Nah, mungkin pakainya pelembab dulu aja. Mungkin kurangin kegiatan di luar ya Ustazah ya. Jadi tidak serta-merta Bunda pemakaian skincare. Jadi harus ada ini dulu ya, Mah. Harus apa? tahu dulu Harus tahu dulu kondisi kulit Ananda ternyata ya. Dan juga memperhatikan perubahan yang terjadi. Ya. Ini Dok, apakah dengan pemakaian skincare rutin bisa memperbaiki kondisi kulit Ananda yang misalnya awalnya putih terus kemudian aktivitas odor gelap kayak gitu, Dok? Sebenarnya kalau untuk yang skincare anak-anak ya, itu formulanya memang belum ada untuk mencerahkan. Nah, beda ya. Nah, itu tadi kita bahas kan lapisan kulit. Nah, jadi kenapa BPOM juga mungkin dengan jajarannya membuat formulasi sebuah produk skincare untuk anak-anak sesuai dengan lapisan kulitnya. Nah, kalau untuk dewasa mungkin di situ sudah tebal ya lapisan kulitnya. Jadi memang harus beberapa zat-zat aktif seperti untuk whitening, ya mungkin kalau kita sering dengar niacinamide untuk pencerahan. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri lebih fokus untuk menutrisi, melembabkan, iya gitu. Lebih ke perawatan gitu ya, Dok, benar. bukan perubahan kayak gitu ya, Dok. Oh iya, Dok, ini terkait apa ya, tadi dokter menyampaikan soal bahwa salah satunya tidak beraroma. Iya. Tidak beraroma berarti tidak wangi gitu apa bagaimana, Dok? Bukan. Kalau aroma ini maksudnya Ustazah dia seperti ada zat-zat pemicu alergen. Jadi bukan aroma di sini tuh. Kalau aroma di sini maksudnya itu parfum, fragrance. Nah, iya. Itu kan mengandung alkohol juga Ustazah. Tapi kalau misalnya seperti yang natural, bahan natural, nggak apa-apa. Yang misalnya lemon ekstrak kayak gitu tuh boleh, strawberry, seringnya gitu ya. Yang wangi-wangi alami gitu ya, iya.
Misalnya sabun kan sering ya Ustazah ya, sabun sama sampo, misalnya strawberry gitu kan ada ya. Nah, kalau kayak itu nggak Oh, nggak apa-apa. apa-apa ya, Nah, Dok. cuman aroma di sini ini maksudnya aroma yang mengandung alkohol sama pemicu alergen. Gitu. Karena tidak ramah kulit anak ya, Dok. Iya, gampang dapat menyebabkan kulit kering, kemudian iritatif juga. Berarti bahwa skincare ini wajib, dokter bilang tadi ya, yang dokter sampaikan bahwa skincare kulit ini untuk anak-anak jadi wajib karena fungsinya untuk merawat kesehatan Iya, Ananda benar. gitu ya, Dok. Jadi saat kita memilih produk skincare, berarti yang pertama kita perhatikan adalah isinya, ingredientnya ya, Iya, Dok. formulanya itu ya Formulanya, Ustazah ya. iya. Terus jangan lupa juga ayah dan bunda lihat tuh tanggal produksinya Nah, tanggal produksinya, tanggal kadaluarsanya, yang pastinya ada logo BPOM-nya ya Us. Iya, Dok. Berarti untuk pemakaian skincare ini dari usia berapa, Dok? Kalau untuk skincare yang mana? Kalau Skincare misalnya yang sunscreen apa? ya, sunscreen Kalau sunscreen di atas 6 bulan Us. di atas 6 bulan, Iya. termasuk lotion juga ya, Dok ya? Iya, benar. 6 Itu bulan. udah kita lihat di jurnal Ikatan Dokter Indonesia juga memang di atas 6 bulan Di atas untuk 6 pelembab bulan. dan sunscreen. Tapi kalau untuk sabun kan memang dari Iya. ini ya maksudnya. Wajib itu mah. Iya. Iya. Sampo, sabun. Karena itu memang termasuk dari rentetan skincare juga. Iya. Jadi kan selama ini mungkin ayah dan bunda taunya skincare itu seperti kosmetik Iya, ya Us, iya, Ma. maksudnya maksudnya eyeliner atau apa gitu kan. Jadi nambah wawasannya. Iya. Ternyata itu juga skincare gitu Iya, kan. bener, Ma. Jadi ada keterbatasan pemahaman soal skincare kayak gitu. Iya, Ternyata benar. skincare itu lebih untuk ke perawatan, bukan yang Benar. memoles kayak Iya, gitu ya, perawatan Ma. kulit ya Us Iya, ya. perawatan Lebih kulit. utamain kesehatan. Jadi nutrisi kulit yang diutamakan gitu. Berarti ini tadi dokter menyampaikan pemakaian apa tadi, Skincare. ya, Sunscreen? sunscreen Iya, ya, Bus. sunscreen ya. Sunscreen itu dimulai boleh di atas usia 6 bulan, benar. ya. Walaupun tidak keluar ya, Dok, nggak apa-apa ya, Dok. Sebenarnya kalau kita di dalam rumah juga dilihat dulu di rumahnya, misalnya sinar UV-nya masuk nggak? Oh iya. Mana tahu rumahnya yang ada pintu anti UV-nya ya Us. Kadang kan juga anak-anak suka main sepeda juga di ini. Nah, mungkin diatur aja dengan ayah dan bunda sesuai kondisional. Misalnya, ini lagi mau berpergian gitu ya. Tidak ada salahnya kita juga menggunakan sunscreen pada Ananda. Ada yang tanya, Dok, ternyata dari Permisa. Iya. Ini begitu antusiasnya ya Iya, Us ya. alhamdulillah nih. Ini dari Suraya Cookies. Ini mau tanya, Dok. Kapan anak-anak harus memulai cuci muka dengan sabun khusus cuci muka? Itu, Dok, pertanyaannya, Dok. Berarti ayah dan bundanya menanyakan face wash ini, facial wash ya. Facial Jadi wash, ya. kalau kita kan biasanya kan skincare dewasa tuh lengkap ya Us. Jadi facial wash, sunscreen, moisturizer. Mungkin ada yang sebagian pakai krim malam gitu ya Us. Ada juga ya, Dok, pakai krim malam, Dok. Enggak, tapi itu kan pada dewasa. Oh, iya. Kalau pada malam hari, kalau untuk anak-anak moisturizer tidak ada masalahnya. Tapi kalau untuk facial wash itu biasanya digunakan usia 7 tahun ke atas biasanya. Iya. Tapi ya tetap harus aman, produknya aman dulu. Yang penting harus ayah bunda harus lihat dulu formulanya itu ada pemicu alergennya enggak gitu. Ya. Biasanya dibantu
dengan BPOM kan biasanya udah langsung ya di labeling gitu, non SLS kalau untuk sabun sama sampo biasanya kayak gitu. Ya. Begitu Bunda jawaban dari Dokter Fani. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah ini lagi nih dok. Assalamualaikum, saya Mama Keandra kelas B5. Maaf dok, mau tanya untuk anak laki-laki apakah perlu pakai skincare juga? Nah, kalau ini seperti yang kita bicarakan tadi ya, Us, berarti kan sama ya. Sudah dijawab tadi ya, Ma. Iya, maupun Ananda si anak putri ataupun putra juga sama ya. Nah, jadi kegiatannya apa dulu nih? Kalau misalnya di luar ruangan ya sangat membutuhkan karena kan rentan ya terkena paparan sinar matahari, yang lapisan kulitnya juga udah tipis ya, makin berdampak negatif dari sinar mataharinya. Nah, sangat perlu ya Bunda ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Ma. Dari Aprilita. Assalamualaikum Ustazah dan dokter. Saya Mama Kaluna kelas A2. Mau tanya pencegahan untuk kulit anak yang sensitif bagaimana? Apalagi kalau sudah ada luka bekas gigitan nyamuk, cepet banget jadi luka. Bagaimana dok? Mungkin kita harus lihat dulu nih Bunda siapa? Bunda Aprilita. Bunda Aprilita, kita lihat dulu si kecil kukunya bagaimana, sering nggak dibersihin. Soalnya mungkin ada gatal di garuk gitu. Nah, kalau misalnya kita garuk meninggalkan bekas, karena kan merupakan gesekan. Nah, jika misalnya kulitnya sensitif, pakaikan lembab moisturizer. Nah, moisturizernya yang aman seperti yang kita bahas tadi ya Ustazah ya. Jadi kalau misalnya jika sudah dipakaikan moisturizer tetap sensitif, misalnya kemerahan, menimbulkan ruam ya, kemerahan, kemudian sebaiknya konsultasi ke dokter kulit, spesialis kulit ya. Iya, dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Bersemangat nih. Iya nih dok. Tambah semangat ya dok. Nah ini dari Soraya Cookies lagi nih dok. Ada rekomendasi merek buat anak-anak yang bagus nggak dok? Waduh, kalau merek sepertinya nggak boleh ya Ustazah ya. Nggak boleh Iya, jadi mungkin mama-mama di rumah harus lihat aja, maksudnya pilih aja ya, itu kan bebas ya, merupakan hak kita. Tapi mungkin kalau misalnya mau bertanya ya boleh konsultasi langsung. Tapi kalau dijelasin di sini ya nggak boleh ya Ma. Nggak boleh ya Bunda ya. Nanti Bunda boleh memilih. Jualan. Iya. Boleh memilih sendiri skincare yang menurut Bunda cocok buat Ananda. Nah ini sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi dok. Nah ini saya mau tanya boleh ya dok? Boleh Ustazah. Iya dok. Di mana kita mendapatkan skincare yang bagus buat anak? Pembeliannya di mana mah? Apakah harus di apotik? Apakah harus di swalayan? Apa bagaimana mah? Pastinya memang tempatnya memang harus jelas dulu ya Us ya. Maksudnya seperti di drugstore itu mungkin udah jelas ininya ya, kualitasnya gitu ya, harus diperhatikan. Boleh seperti Ustazah bilang di apotik ya. Biasanya kan ada ya sunscreen moist juga, mungkin untuk anak pelembab gitu. Nah, nggak boleh sebut merek ya Us. Iya. Jadi memang banyak di toko swalayan contohnya gitu, mungkin di supermarket. Nah itu banyak. Tapi ya memang harus teliti ya melihat. Jangan istilahnya sekarang FOMO ya. Iya. Ikut-ikut media sosial. Tapi kita nggak mementingkan maksudnya tidak melihat bagaimana kegunaannya untuk apa gitu. Jadi
fokus untuk tujuannya ya. Iya dok. Oh ada pertanyaan lagi nih dok. Semakin banyak bertanya ya Us. Iya, oh iya dok. Tadi mungkin dari yang dokter sampaikan sebelum ayah bunda memilih skincare bisa ini ya riset dulu mungkin searching kira-kira produk apa yang cocok buat anda-andanya di rumah kayak benar. gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi ya dok dari Anaria Ningrum. Ya ini dok, penggunaan sabun mandi cair satu merek digunakan bersama satu keluarga bagaimana? Kemudian rekomendasi dokter lebih bagus sabun cair atau sabun padat dok? Nah kalau pertanyaan Mama Anari Iya. ya, oke terima kasih Mama. Ini memang banyak yang terjadi Us. Pasti juga audien juga mungkin bertanya-tanya tapi diwakili sama Mama Anari ya. Nah sabun tadi seperti kita bahas. Nah sabun itu berbeda. Kalau untuk anak berbeda, untuk dewasa berbeda. Nah tidak bisa kita gabungkan dengan dewasa. Nah jawabannya berarti memang nggak bisa ya Ustazah ya. Karena apa? Karena tadi saya bilang kalau misalnya untuk dewasa tidak ada masalah ya, lapisannya tebal. Nah untuk anak lapisan kulitnya tipis. Lebih tipis. Nah pemilihannya juga harus non SLS. Nah itu bebas bahan surfaktan yang tadi SLS, sodium lauryl sulfat. Nah makanya di suatu produk sabun, sampo itu ada tulisannya non SLS. Iya. Non LSF. Iya, atau hipoalergik biasanya. Oh iya, lebih ramah di telinganya bunda-bunda. Hipoalergik Iya, ya. hipoalergi. Oh ya. mungkin kalau di medis itu Lebih, SLS atau SLES gitu. Biasanya gitu Ustazah. Iya, dok. Jadi udah terjawab ya dari mamanya Anari. Ternyata nggak bisa ya Iya, Ma, berarti jadi harus lebih sendiri ya, aware lagi ya Ma, belinya memilih harus sendiri. Iya. Kadang mungkin mama sekalian ya Us iya, ya. sekalian kayak gitu biar lebih ringkas mungkin ya Ma. Ternyata tidak cukup bagus buat kulit Ananda ya Ma. Akibatnya apa? Akibatnya itu nanti bisa kering kulitnya. Ya, mungkin bisa diperhatikan sama mama-mama sama ayah-ayah di rumah. Pasti kalau pakai penggunaan sabun yang sama untuk dewasa itu cenderung kering kulitnya. Iya, kulit anak-anak. Termasuk juga sampo juga ya dok ya? Iya benar. Sampo. Untuk produk yang skincare anak tadi seperti sampo, lotion, sunscreen, apalagi ya, facial wash gitu ya, facial wash, iya. baby cologne. Usia berapa mah tahapan ini pemakaiannya? Misalnya boleh berganti kayak tadi mama-mama kan ada yang digabung kayak gitu bersama serumah satu produk kayak gitu. Batasnya usia berapa mah? Nah mungkin kalau udah mulai remaja ya Us. Iya, berarti masih lama ya mah? Enggak, misalnya umur kalau SD masih ya. SD masih. Berarti SMP ya Us ya. Berarti SMP SD itu kan udah mulai ini lapisan kulitnya udah semakin tebal lagi gitu, menambah ya lapisannya. Kemudian juga pigmen melanin yang tadi kita bahas itu juga udah semakin banyak seiring bertambah usia. Ternyata lebih lama lagi ya dok. Iya. Saya pikir untuk usia anak masuk SD udah bisa pakai produk yang seperti usia dewasa kayak gitu ya Ma. Belum. Berarti harus benar-benar dibedakan. Ini jadi juga output yang positif juga buat saya dok. Saya pikirnya seperti itu loh. Jadi mungkin kita samain gitu ya. Kalau udah SD mungkin bisa disamakan kayak gitu. Ternyata berbeda. Lebih sensitif Us. Kalau untuk kulit anak-anak tuh gampang sensitif. Nah makanya kalau
ayah dan bunda juga harus diperhatikan di rumah, kenapa nih kok kulitnya kering gitu. Mungkin perlu evaluasi juga ya, mungkin apa sabunnya sama gitu. Nah, mungkin bisa memilih produk yang sesuai untuk Ananda. Ya, Masya Allah. Ternyata kita udah di penghujung pertemuan nih dok. Tidak terasa ya dok. Iya. Masya Allah. Terima kasih sekali atas sambutan ayah bunda yang sudah ikut menyimak dan ikut memberikan pertanyaan. Ya, tunggu door prize dari kami ya pemirsa. Nah, terima kasih banyak dok atas input siang hari ini yang sangat banyak memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi ayah bunda di rumah. Iya, ya, dan bahwasanya ternyata skincare untuk anak itu sangat wajib dibutuhkan. Seperti yang tadi dokter sampaikan ya dok, wajib gitu. Dan untuk pemakaiannya kita bisa memperhatikan formula dari skincare tersebut, dan kita juga harus memperhatikan kondisi kulit Ananda di rumah apakah cocok atau tidak, dan kita bisa memilih produk-produk yang aman untuk kulit gitu. Kalau untuk merek diserahkan ke ayah bunda di rumah ya dok ya. Terima kasih banyak pemirsa ayah bunda yang sudah mengikuti parenting online KB dan TK Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Terima kasih banyak ya dok atas ilmunya. Nah, sampai jumpa kembali pemirsa ayah bunda. Saya Ustadzah Umi Salamah. Saya Dr. Fanya Oktaria. Ya, mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai ketemu kembali ya bunda di parenting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.